Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang mendengarkan channel Pak Tanul ini, marilah sama-sama kita akan membahas masalah dua kalimat syahadat yang channel yang kemarin yang saya sudah upload adalah masalah rukun Islam. Sekarang marilah kita memasuki yang namanya pengertian dua kalimat syahadat daripada bukunya atau kitabnya Rukun Islam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ilmunya, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah pengertian daripada dua kalimat syahadat, ya. Jadi maksudnya dua kalimat syahadat ialah dua perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam, ya. Jadi maksudnya ini adalah dua kalimat syahadat ialah, jadi perkataan kita ataupun pengakuan kita yang disadarkan ataupun benar-benar yakin di dalam hati, melalui perkataan dan diikrarkan dengan hati, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun Allah itu adalah zat yang tidak nampak, kita harus tetap percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, walaupun kita enggak hidup pada masanya Nabi Muhammad, tapi kita harus dibenarkan untuk mempercayainya. Salah satu contohnya adalah peninggalan beliau, iaitu hadis, misalkan adanya rambut Nabi, jubah Nabi dan juga makam Nabi yang ada di kota Madinah di Masjid Nabawi. Jadi dua kalimat syahadat itu ialah, ini lafaznya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah dua kalimat syahadat sangat penting, diikrarkan dengan hati dan ditasdikkan dengan diikrarkan dengan mulut dan ditasdikkan dengan hati. Karena kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang membawa kita waktu sakratul maut, menjelang kematian, kalimat taibah, kalimat inilah yang mengantarkan kita apakah kita meninggal dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Apakah kita meninggal dengan cara yang baik, diampuni dosanya oleh Allah, ataupun kita meninggal dalam rasa ketakutan dan tidak mengucapkan kalimat taibat ini, Jadi kalimatnya saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimatnya. Jadi maknanya adalah aku bersaksi, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi maknanya ini adalah kita benar-benar yakin bahawa zat Allah itu ada. Apa dalilnya? Kita harus melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini beserta isi yang ada di antara keduanya. Kita disuruh melihat bagaimana prosesnya pergantian siang dan malam, bagaimana prosesnya terjadinya penciptaan bumi dan bulan, Jadi bumi ini merupakan tata surya ataupun planet yang mengitari matahari, sedangkan bulan ini adalah satelitnya bumi. Jadi makanya kita ini harus melihat, mempelajari, meneliti, mengkritisi semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini memiliki
kemukjizatannya, ya, bagaimana kita melihat langit bisa ditegakkan tanpa adanya tiang ataupun penyangga untuk menopang langit tersebut. Kalau kita fikirkan secara akal kan itu tidak mungkin. Kenapa langit itu bisa berdiri tegak? Sedangkan rumah saja yang kita bikin, kita butuh fondasinya, ya, atapnya. Kalau tidak ada tiangnya maka dia akan roboh. Begitulah dengan ciptaan Allah ini. Dan juga diumpamakan kalau rumah ini seperti bangunan solat, ya. Kalau solat ini adalah tiangnya agama. Jadi orang-orang yang tanpa melaksanakan solat, maka dia sudah meruntuhkan sebuah bangunan, sehingga menjadikan bangunan tersebut bisa roboh. Disebabkan apa? Karena tidak melaksanakan solat. Jadi untuk selanjutnya, dan juga kita harus bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, ya. Jadi harus meyakini, dan juga meyakini kita kepada rasul-rasul yang lain. Sebelumnya Nabi Muhammad adalah, misalkan ada Nabi Daud diturunkan kitab Zabur, ada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, ada Nabi Isa diturunkan Injil. Ya, maka kitab yang sebelumnya itu adalah kitab Zabur, Taurat dan Injil itu disempurnakan semuanya ke dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu disempurnakan oleh Allah ke dalam Al-Quran, ya. Sedangkan maaf kita bilang orang-orang Kristiani tidak mengakui bahawa Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Mereka mengakuinya adalah Nabi Isa ini adalah Yesus menurut versi mereka. Kalau versi kita di dunia Islam, maka Nabi Isa ini diangkat ke langit oleh Allah, ya. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah Yudas ataupun Yohanes dan sebagainya. Itu menurut versi orang-orang Nasrani. Jadi untuk selanjutnya, jika seorang yang bukan Islam membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang diucapkan serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun yang 5. Ya, seseorang misalkan orang non muslim, ya, dia percaya dan yakin kepada Allah dan Rasulnya, dia membenarkan syahadat dengan hatinya dan ucapannya, maka dia berikrar, ya, syahadat, masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam. Maka syaratnya adalah seseorang itu yang non muslim sudah yakin, ya, untuk masuk Islam, maka syaratnya adalah syahadat tauhid. Artinya apa? Dua kalimat syahadat ini, syahadat tauhid artinya menyaksikan keesaan Allah, ya. Ini yang pertama adalah syahadat tauhid, ya. Ini menyaksikan, meyakini bahwa Allah itu adalah esa. Jadi yang kedua adalah meyakini juga bahawa syahadat Rasul. Maksud syahadat Rasul ini adalah menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad, bahawa dia harus yakin bahawa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang terakhir dan penutup khatamin Nabi, ya, penutup daripada segala rasul dan nabi. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi. Dalam sejarah kita baca, ada juga yang muncul adalah nabi-nabi palsu seperti Musailamah dan sahabat-sahabatnya. Untuk selanjutnya, ya, bagi orang yang akan memasuki Islam, dua kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama, berturut, tidak boleh dipisah-pisah, ya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kedua kalimat syahadat ini yang di atas tadi ini harus berbarengan, diucapkan. Misalkan ini dia kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat thayyibah, kalimat tauhid ini berbarengan. Jadi
Tidak boleh kita pisah-pisahkan untuk mengucapkan. Misalkan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berhenti, dan tidak dilanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tidak boleh. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu harus berbarengan, ya. Jadi adanya Allah dan adanya Rasulullah. Ini sama. Karena kalimat inilah kalimat yang sempurna. Ya. Okey, selanjutnya keterangannya, sedikit lagi keterangan. Orang-orang yang hendak menjadi muslim atau mukmin, mula pertama ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan faham maknanya. Jadi maksudnya orang yang hendak, misalkan hendak menjadi muslim, ya, ataupun yang baru masuk Islam, maka dia harus faham, ya, dengan kalimat syahadat, kalimat yang di atas yang saya jelaskan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalau kita yang lahir di dunia Islam, kita memang sejak dilahirkan sudah diazankan, ya, ataupun sudah diperdengarkan azan dan istiqamah oleh orang tua kita. Di sebelah kanan dengan azan dan di sebelah kiri dengan iqamat. Itu merupakan bentuk-bentuk juga kalimat tauhid yang diperdengarkan kepada si bayi si bayi ini, sehingga dia faham apa maksudnya kalimat-kalimat tauhid yang terkandung di dalam azan-azan tersebut. Ya. Selanjutnya, orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan kerana bisa uzur atau lainnya, atau kerana ajal telah mendahulunya padahal hatinya sudah beriman, maka itu mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tidak dihukum kafir. Ya. Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Jadi maksudnya orang yang tidak dapat mengucapkan, maksud tidak dapat mengucapkan dengan lisan kerana uzur, misalkan enggak mengenal huruf, ya, enggak bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu sudah dimaafkan oleh Allah, tapi digantikan dengan yang lain, misalkan yang bisa dibaca contohnya bismillah, Allah, berzikir, tasbih dan sebagainya. Ya. Atau kerana ajal telah mendahulinya padahal hatinya sudah beriman, ataupun ajal, ya, sudah menjemputnya tapi hatinya beriman. Jadi mereka ini tetap dikategorikan sebagai mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Ya, jadi maksudnya apabila seseorang itu yakin bahawa dia masuk Islam ataupun dalam orang Islam meninggal dalam Islam, maka dia akan diampuni oleh Allah. Kerana setitik pun sebesar biji sawi ataupun sebiji sezarah, ya, setitik virus dan sebagainya, maka apabila seseorang sudah yakin dengan Allah dan kemudian beriman kepada Allah, walaupun dia tidak sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia sudah diampuni oleh Allah, kerana Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim, kerana Allah Maha yang sangat penyayang dan pengasih, sehingga hamba-hambanya yang tunduk dan patuh terhadap Allah, maka dia tetap dikategorikan orang-orang yang mukmin ataupun orang-orang yang muslim. Ya. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukum kafir. Ya. Jadi kalau orang yang tidak mau mengucapkannya, kalaupun tidak mau, maksud tidak mau ini tidak memperhatikan, tidak mau mendengarkan, tidak mau mempelajari dan sebagainya, tapi dia benci terhadap kalimat tersebut, ya, benci terhadap kalimat tersebut, itu tetap dihukum dengan orang kafir. Maksudnya orang kafir orang-orang yang memang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya.
walaupun dia itu Islam, ya, maka dia tetap dihukum dengan musyrik. Ya, kalau murtad itu keluar dari Islam. Tapi kalau musyrik itu, ya, membantah-bantah dan walaupun dia ber-KTP Islam, beriman kepada Allah ataupun statusnya sebagai agama Islam, tapi tidak mengakui, tidak mempelajari Islam, maka dia tetap dikategorikan orang-orang yang kafir, ya. Jadi untuk apa kita beragama Islam kalau kita tidak meyakini bahawa Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Berarti dia dikategorikan dengan orang-orang yang kafir. Okey, selanjutnya, adapun arti Islam ini, ya, makna arti Islam ini adalah tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Jadi makna Islam ini adalah sejahtera, salama, ya, sejahtera. Islam ini adalah sejahtera. Jadi dunia Islam ini adalah dunia yang tunduk, dunia yang patuh kepada peraturan-peraturan Allah. Maka kita sering dibilang oleh orang-orang yang non-Muslim, orang-orang Barat dan Amerika, mengatakan agama Islam ini adalah agama yang teoris yang mengajarkan kekerasan. Padahal kalau mereka ketahui, kalau dipelajari dengan lebih teliti, maka di dalam orang-orang Islam ini terdapat sifat yang sangat mulia, sifat yang akhlaknya sangat bagus, sangat menghargai orang lain, menjunjung tinggi sikap toleransi. Karena kita bersifat di sini adalah hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeza-beza suku, beda agama, beda budaya, beda kulit dan warna dan sebagainya, kita tetap dipersatukan dengan simbol ideologi Pancasila. Ada sifatnya toleransi, saling memahami antara satu agama dengan agama yang lain, ya, saling menghargai. Tapi orang-orang yang tidak faham, ya, langsung menarik kesimpulan, karena yang melakukan teoris ini adalah orang-orang yang sebagian ataupun 1% daripada orang-orang Islam, ya, orang-orang yang mungkin berjihadnya ataupun mempelajari Islam ini secara kekerasan, ya, secara kekerasan, tidak menghargai. Padahal di dalam dunia Islam itu tidak diajarkan mengenai kekerasan tersebut. Maka jangan-jangan sekali kita ini dikatakan dengan teoris, ya, karena ini adalah bukan sifat-sifat dunia Islam, ini adalah sifat-sifat orang-orang yang lain. Okey, mungkin cukup di sinilah yang dapat saya sampaikan. Terutama sekali banyak kekurangannya. Di sini saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.